Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada uh, Ustadz Ipan Hernawan, hafizahullah, dan juga Uma dan Aba yang hadir pada kajian Islam Ilmiah online perdana malam hari ini dengan membahas salah satu kitab yang nanti insya Allah akan Ustadz Ipan Hernawan bawakan. Tema pada malam hari ini adalah lisanmu surga atau nerakamu. Mukodimah masuk surga dengan lisan. Tidak lama lagi waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Ipan. Jazakumullah khairan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا فاجعلنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, para peserta Zoom, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perkumpulan kita semua. Insyaallah di waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi, kita akan sedikit memukadimahi sebelum kita masuk kepada kitab. Insyaallah kita akan mencoba membaca, memahami, mentadaburi apa yang ada di dalam kitab tersebut, yang mana kitab tersebut berkaitan dengan peringatan ya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki lisan, salah satu anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, para jemaah, para ibu, para bapak, para umma dan abah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada yang komentar suaranya kecil. Sudah jelas belum? Sebelum Alhamdulillah dimulai. sudah Ustadz. Sudah. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk kepada afatul lisan, ya, afatul lisan yang ada di hadapan kita semua, kita afatul lisan, bahaya lisan fi dawil kitab wa sunnah menurut pandangan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum masuk kita kepada kitab yang berjudul afatul lisan atau bahaya dari lisan. Itu kita sedikit
maupun ibahi para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan, ya, atau dalam bahasa kita memang sudah lumrah ya di kita, lisan itu ya lidah atau mulut, ya sudah jadi bahasa Indonesia ya, walaupun asalnya dari bahasa Arab al-lisanu, ya, yang mana bahasa Indonesianya itu lidah atau mulut. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kepada kita, kepada manusia, khususnya umat muslimin, dengan nikmat dan hikmah yang sangat besar tentunya. Lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang paling kecil ukurannya, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Ya, misalkan kehidupan dunia, orang bisa tersinggung dengan apa yang dikeluarkan dari lisan kita. Ya, bahkan bisa membuat pertikaian, ya, permusuhan, atau bahkan melalui dari lisan itu, berawal dari lisan, bisa berujung tumpah darah satu sama lain. Waliyadzubillah. Ini kehidupan dunia. Adapun kehidupan akhirat, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan. Ya, ada dua kalimat yang itu enteng diucapkan sama lisan, tapi sakilatani fil mizan. Tetapi si dua kalimat ini sangat berat ketika ditimbang di hari kiamat, di hari pertimbangan amal. Apa itu? Nabi menyebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, tentu dua kalimat ini, dua zikir yang sangat agung ini keluar dari amalan lisan yang kita tidak sulit mengucapkan dua kata ini, bahkan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Bahkan jumhur ulama menyebutkan zikir tidak perlu kepada wudhu, berbeda dengan sholat harus wudhu. Tapi zikir asalkan di tempat, bukan tempat najis seperti kamar mandi atau tempat yang jorok, di kandang unta disebutkan larangan berzikir di kamar mandi. Ya, kita boleh berzikir di mana saja. Cukup mengamalkan dua zikir ini, yang mana termasuk amalan lisan, yang Nabi SAW menyebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, Maha suci Allah, wa bihamdihi, kami memujinya, subhanallahil azim, Maha suci Allah yang agung. Ya, dua kalimat ini yang kata Nabi menyebutkan khafifatani fil lisan, sangat ringan diucapkan, tapi sakilatani fil mizan, tapi dua kalimat ini berat timbangannya di akhirat. Ya, kemudian dalam hadis lain Nabi menyebutkan, ada hadis yang berbunyi innal bayana lasihar, sesungguhnya di antara penjelasan, di antara ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh lisan itu ada sihirnya. Ya, maka banyak ya, mungkin di beberapa orang
yang kita katakan ada yang terhipnotis, ada yang diikuti dengan sebab lisannya. Itu semua tergantung kepada lisan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menugerahi kita lisan khususnya kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergantung kita, ya. Kita gunakan lisan ini untuk menjadi wasilah sampainya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan waliyadzubillah menjadi wasilah menyebabkan lisan ini sebagai penyebab kita terjerumusnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Ya, maka kitab ini insyaallah yang kita bahas afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Apa saja sih bahaya lisan itu sehingga kita bisa apa namanya? Bisa menjaga-jaga atau bisa menjadi tameng agar kita tidak terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan lisan yang kita punya. Ya, para jamaah, para umat dan aba rahimani wa rahimakumullah. Menjaga lisan adalah kunci keselamatan manusia, terkhusus keselamatan seorang muslim, baik dalam hubungan antar sesama, ya, di sebuah negara atau di lingkungan, maupun sebagai syarat utama meraih surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ucapan, karena lisan dapat memuliakan seseorang. Namun sebaliknya, lisan juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran dan akhirnya dapat menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Para umat, para aba, lisan yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah seperti berzikir, berkata jujur, itu merupakan cerminan yang kuat dari keimanan yang tertancap pada diri kita. Dalam satu hadis, Nabi SAW menyebutkan yang artinya Nabi SAW menjamin surga bagi siapa saja yang mampu menjaga lisan. Ya, Nabi menyebutkan yang artinya barang siapa yang mampu menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, yaitu lisan yang dimaksud, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan yang dimaksud, maka aku akan jamin baginya surga. Ya, tentu ini merupakan hadis yang sangat agung. Ya, Nabi menyebutkan barang siapa yang mampu menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, ya, menjamin keselamatan lisannya, menjamin apa yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang baik, berzikir, berdoa, memuji Allah, ya, dan bisa menjaga
dua di antara kedua kakinya, bisa menjaga satu di antara kedua kakinya. Ini hal yang lain, ya pembahasan yang lain. Poin kita kembali lagi kepada lisan. Maka aku jamin baginya surga. Ya, ini jaminan dari Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Ya, para umat, para abad, rahimani rahimakumullah. Ya, kita coba masuk kepada kitab yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita sedikit membaca mukadimah atau pendahuluan apa yang ada di dalam kitab ini. Ya, afatul lisan, bahaya-bahaya lisan, fi dawil kitab wa sunnah, menurut Alkitab. Ya, Alkitab itu Al-Quran, wa sunnah, sunnah itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ta'liful fakir, ta'lif itu pengarang kitabnya Dr. Said Ibni Ali Ibni Wahfi Al-Qahtani. Al-Qahtani itu nama marga dia di Arab Saudi, Al-Qahtani. Ya, kemudian kita coba baca mukadimah yang ada di kitab ini, apa saja yang akan dibahas di dalam kitab ini. Insya Allah kitabnya agak banyak ya, cuma 130 halaman. Mudah-mudahan kita selesai, kita bisa menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita membaca dan memahami apa-apa yang ada di dalam kitab Al-Fathul Lisan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon ampun kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami juga memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadanya atau kepada Allah min syururi anfusina, dari perbuatan-perbuatan buruk diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan amalan-amalan buruk yang kita kerjakan. Man yahdillah fala mudhillalah, dan barang siapa yang disesatkan, ya, man yahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, niscaya Allah tidak akan menyesatkan dia. Waman yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya dia tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, yang satu-satunya dan tidak ada syarikat untuknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sampai kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua dalam keadaan muslim, dalam keadaan bertakwa, mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah,
bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa, wa bassa minhuma, wa bassa minhuma, dan dari keduanya memperkembangbiakan rijalan, laki-laki, wanisaan, rijalan katsira, wanisaan, laki-laki yang banyak juga perempuan yang banyak, dari sebab Adam dan Hawa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengannya kamu atau kalian meminta, memohon, innallaha kana 'alaikum raqiba, ketahuilah bahwa Allah itu dekat dengan kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan ini hadis terakhir adalah syahid, bukan syahid ya, poin penting yang insya Allah akan kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, yuslih lakum a'malakum, perbaikilah amal-amal perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemenangan yang hakiki atau yang agung. Ya. Amma ba'du, fa in ahsanal hadits kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik hidayah itu hidayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, yaitu yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin fid din, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu namanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diakhiri atau tepatnya di neraka. Ya, ini adalah mukadimah untuk khutbatul haji yang kita kenal. Insyaallah semua juga sudah sering mungkin ya mendengar kalimat ini, tapi kita baru masuk kepada mukadimah di dalam bukunya. La syakka anna Allah Ta'ala manhul insani na'aman 'azimatan. Ya, tidak ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi manusia nikmat yang sangat banyak. Menganugerahkan manusia nikmat yang sangat banyak. Wa min a'dhamuha ba'dal Islam, dan di antara nikmat yang paling agung setelah nikmat Islam, kata penulis kitabnya, nikmatun nutqi bil lisan, yaitu nikmat berbicara dengan lisan. Ya, nikmatnya berbicara dengan lisan. Ya, betapa banyak waliyadzubillah
ya, saudara-saudara muslim kita yang Allah cabut kenikmatan berbicaranya. Dia harus menulis dulu atau sekarang mengetik, mengecat untuk berbicara. Ya, Allah cabut kenikmatan ini. Ya, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih diberikan sama Allah Subhanahu wa taala nikmat apa? Nikmat nutqi bil lisan. Berbicara dengan lisan. Ada yang punya lisan tapi gak bisa bicara. Ya. Wa hadza lisanun silaun dzu haddain. Ya, perhatikan di sini wa hadzal lisan, dan lidah ini silahun dzu haddain, dan lidah ini adalah pedang, silahun pedang, dzu haddain yang punya dua yang punya dua ujung, ya, pedang yang bermata dua, bermudahnya ya, pada memahami wahadal lisanu silahun dzu haddain, dan lisan ini adalah pedang yang bermata dua. Fa in istakhdama fi ta'atillah, maka jika lisan ini digunakan fi ta'atillah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Qur'an, wal amru bil ma'ruf, ya, memerintahkan seseorang untuk melaksanakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'ruf itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wan nahyu 'anil munkar, dan apa? Dan melarang seseorang untuk mencegah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, wan nasrul mazlum, dan menolong orang-orang yang terzalimi. Kana huwa al-matlubu min kulli muslim. Maka inilah, atau maka itu yang dituntut atau yang diminta dari setiap muslim. Wa kana hada syukran lillahi ala hadhihi ni'mah, dan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita nutqi bil lisan, atas nikmat kita bisa berbicara dengan lisan. Tapi sebaliknya, wa in istakhdama fi ta'ati syaitan, dan jika digunakan, si lisan ini digunakan fi ta'ati syaitan, ya, digunakan untuk mentaati setan-setan, wa tafriqi jama'atil muslimin, ya, dan memecah belah kaum muslimin, wal kadhibu, berdusta, wa qawlu zuri, wa qawli az-zuri, apa qaulu zur, dan sumpah palsu, wal ghibah, menghibah, wan namimah, mengadu domba, wantihaka a'radil muslimin, ya, merusak kehormatan seorang muslim, wa ghairi dzalika mimma harramahu Allah wa rasuluhu, dan yang lainnya, ya, mimma harramahu Allah, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan rasulnya. Karena hadza huwal muharram, maka ini termasuk keharaman, ala kulli muslim, kepada setiap muslim, fi'luhu, untuk melakukannya, wa kana kufranan li hadzal ni'mah 'azimah, dan ini merupakan kekufuran, merupakan pengingkaran dari apa
yang telah Allah berikan dari nikmatnya lisan, nikmatnya berbicara dengan lisan. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa lisan ini silah dzu haddain. Ya, poinnya silah dzu haddain. Lisan ini pedang yang memiliki dua permata, ya, atau pedang memiliki dua ujung. Ya, tergantung kita menggunakannya. Apakah kita menggunakan nikmat lisan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membaca Quran, berzikir, ya, menolong yang terzalimi, amal ma'ruf bin ma'ruf, amal ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik, wa nahyu 'anil munkar, mencegah kepada yang buruk-buruk, atau lisan ini malah sebaliknya. Yang mana yang tadi tentunya akan beranjak bertujuan untuk mendapatkannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apakah si lisan ini kita gunakan untuk mentaati syaitan, ya, memecah belah umat, berdusta, sumpah palsu, ghibah, adu domba, namimah, kemudian apa namanya, wantihaka aradul muslimin, ya, menghancurkan kehormatan seorang muslim dan lain sejenisnya, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkannya. Makanya termasuk kekufuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam lisan. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa fil lisani afatani azimatani. Ya, wa fil lisani afatani azimatani. Dan di dalam lisan ini terdapat dua bahaya yang sangat besar, yang sangat agung, yang disebutkan oleh pengarang buku, ya. Yang pertama, afatul kalam bil batil. Bahayanya berbicara kebatilan, ya. Bahayanya berbicara kebatilan. Tentu kebatilan di dalam beragama, ya. Berbicara agama ini tanpa ilmu, ya, masuk kebatilan, berbicara tentang agama ini, berbicara tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hal-hal yang gaib, tapi kita tidak tahu ilmunya. Ini afatul kalam bil batil, bahaya berbicara kebatilan. Ya, makanya di dalam ulama usul menyebutkan bahwa orang bodoh itu ada dua, ya. Orang bodoh dalam bahasa Arab namanya jahlun, ya. Ada yang disebut jahlul basir, ada yang disebut jahlul murakkab. Kalau jahlul basit itu gambarannya ketika orang ditanya dia gak tahu, dia bilang saya gak tahu. Dia bodoh karena memang dia gak tahu, belum mencari tahu. Tapi ada yang lebih parah dari itu, jahlul murakkab. Dia sok tahu. Ya, misalkan ada orang nanya sederhana, ya akhi, ya ukhti, sholat subuh berapa rakaat? Dia gak tahu karena dia gak pernah sholat. Tapi dia malu, ya, maka dia menjawab sholat subuh 3 rakaat. Ya, ini maksud dari jahlul murakkab, ya, sudah menyesatkan. Ya, ini maksud afatul kalam bil batil. Berbicara, bahayanya berbicara tentang kebatilan. Kemudian yang kedua, afatus sukut anil haq. Ya, bahayanya diam dari kebenaran. Ya, kalau yang pertama tadi dianjurkan kita untuk berdiam diri. Ketika kita tidak tahu, kita jangan ngomong. Katakan wallahu a'lam, atau katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita sandarkan jawaban itu kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita ditanya masalah agama ini, masalah dinul Islam,
kita tidak tahu jawabannya, imma kita diam, bilang saya gak tahu, atau kita bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Ya, ini yang pertama. Afatus sukut anil haq. Atau yang kedua, bahayanya diam diri dari kebenaran. Kita mengetahui kebenaran tapi kita tidak sampaikan. Ya, misalkan penegakan amar ma'ruf, ya, wa nahyu anil munkar. Penegakan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Kita tahu salat itu wajib, ya. Ketika adzan berkumandang, waktunya salat datang, tapi kita masih ngobrol, kita masih diskusi. Kita tahu tuh waktu salat datang. Maka di sini afatus sukut anil haq. Bahayanya kita berdiam dari kebenaran. Kita ingatkan teman-teman yang sedang diskusi sama kita untuk mengingatkan bahwa panggilan Allah itu sudah datang. Terlepas mereka mau atau enggaknya. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Mengingatkan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pada waktu itu. Sholat, puasa kah, ya, atau sahur, atau berbuka, atau yang lain sejenisnya. Ini yang kedua. Fasakitu anil haq syayatinu akhras. Ya. Orang yang diam dari kebenaran, syaitanu akhras. Setan itu bisu. Fasakitu anil haq syaitanu akhras. Alsin lillah. Orang yang diam dari kebenaran, syaitanu akhras, setan itu bisu. Alsin lillah, bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi maksudnya ketika orang itu tidak menyampaikan kebenaran, maka setan berdiam diri. Ya, akhras, pura-pura bisu. Dia tidak membujuk. Ya, oh si orang ini udah benar nih. Dia tidak ngajak orang kebenaran. Ya, alsin lillah. Ya, karena dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mura'in, bersikap ria. Contohnya bersikap ria. Mudahinu, menjilat. Ya, bersikap ria. Idza lam yakhaf an nafsihi qatli wa nahwihi. Ya, wal mutakallim bil batil syaitanu natiq. Ya, tapi jika orang ini berbicara kebatilan, syaitanu natiq. Ya, jika orang ini mengingatkan yang lainnya, maka tentu setan akan membujuknya. Setan ini akan apa namanya? Akan memujuk, akan merayu agar dia tidak mengajak. Justru malah ngajak ke arah yang sebaliknya. Ya, ini jadi 2 poin yang perlu kita perhatikan. Kemudian di bawah, di paragraf yang bawahnya, wa afatul lisan min akhtar afati alal insan. Bahayanya lisan termasuk bahaya yang paling berbahaya bagi manusia. Li'annal insan yuhawwinu alaihi tahfadhu. Karena seseorang terasa mudah untuk menjaga dan membentengi diri dari wahtirazu min aklil haram, ya. Karena dengan lisan ini seseorang imma bisa membentengi diri atau membentengi dari memakan makanan yang haram, wa zulmi, dan kezoliman, wa zina, dan perzinahan, ya, wasarikoh, dan mencuri,
wa syurbul khamri dan meminum khamr, wa min nadhril muharram dan dari melihat yang haram-haram, wa ghairi dzalika minal muharramat dan yang lain sejenisnya dari keharaman-keharaman. Wa yu'sabu alaihi tahfadhu wa ihtizazu min harakatil lisan. Akan tetapi ada yang lebih berat, yaitu apa? Menjaga diri dari lisan ini. Menjaga lisan agar tidak berbuat apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling berat ketimbang kita memakan makanan yang haram, berzina, kemudian mencuri tadi, minum khamr, ya. Itu mungkin kita mampu. Tetapi yang lebih berat untuk menjaganya itu menjaga lisan itu lebih berat dari perkataan-perkataan, dari ucapan-ucapan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan-ucapan yang membuat kita terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta tara rajuli yusharu ilaihi bid-dini. Ya. Hatta tara rajuli yusharu ilaihi bid-dini. Sampai jika kalian melihat seseorang yusharu ilaihi bid-dini yang dia bagus agamanya. Dia bagus agamanya, dia zuhud, dia bagus ibadahnya. Wa huwa yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Akan tetapi si orang ini berbicara dengan bicara yang membuat Allah murka. La yulki lahabalan. Ya, yahwi finnarin. La yulki fihabalan. Orang ini agamanya bagus, bahkan zuhud, sederhana, ibadahnya juga bagus, tetapi dia lisannya tidak dijaga. Tetapi lisannya berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang membuat Allah murka. Seperti mungkin mengadu domba, seperti mungkin namimah, atau menghibah. La yulki bihabalan. Ya, dengan satu kalimat saja dapat menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Yahwi finnari bi kalimatin wahidatin. Dia bisa masuk neraka disebabkan kalimat tersebut. Minha ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dan itu jaraknya yang sangat jauh dari apa yang dia lakukan amalan perbuatannya, tetapi lisannya tidak bisa dia jaga. Maka dari itu, lisan ini jangan sampai ya kita seperti orang yang diceritakan oleh pengarang kitab, ya disebutkan kita melihat ada orang yang zuhud, ya, yang ibadahnya bagus kemudian zuhud, tapi dia mengucapkan ucapan yang murkanya, yang membuat Allah itu murka. Dan kita tahu bahwa di antara pengertian ghibah ketika ditanya, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika orang menghibah, ketika Nabi menyebutkan dalam satu hadis, ya, kalau tidak salah, ketika menyebutkan orang yang bangkrut itu seperti apa, ya, Nabi menyebutkan bahwa orang bangkrut ini dia datang dengan
segudang amalan atau segunung amalan, tetapi amalan tersebut dia habiskan, dia berikan kepada orang-orang yang dia gibahi. Sampai ketika amalannya sudah habis, tapi dosa gibahnya masih ada, akhirnya kebalikannya. Dosa yang digibahi dia terima. Ya, jangan sampai kita masuk kepada orang-orang muflis. Waliyadzubillah. Ya, muflis disebutkan itu menggibah diantaranya kita menggibah seseorang, kita rajin sholat, kita rajin puasa, tapi kita suka menggibah, maka hati-hati. Ini bisa masuk kepada hadis Nabi SAW. Ya, termasuk orang yang muflis, yang bangkrut. Ya, bukan bangkrut uang, tapi bangkrut pahala. Ya, oleh itu bilang, insya Allah, ya, dalam kitab ini kita akan membahas tentang bahaya-bahaya lisan. Ya, kalau tidak salah ada 3 bab. Ya, yang pertama insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan ghibah dan namimah. Kemudian bab yang kedua, qaulu 'ala Allahi bighairi ilmin. Kita berbicara tentang Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak tahu ilmunya. Ya, ini termasuk eh, penyelewangan atau dosa-dosa lisan yang dikatakan dosa-dosa besar di dalam khusus dalam lisan. Kemudian al-qadfu wal khusumat wa bida'atul lisan. Al-qadfu itu kita menuduh belum ada bukti, ya, termasuk qaulazur, sumpah palsu, ya. Kemudian nanti di akhirnya ada wujubu hifdzul lisan. Bagaimana sih agar kita bisa menjaga lisan-lisan itu sendiri, ya. Kita cuma sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampai dari syaitan. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fiq kepada Ustadz Ipan atas materinya ya terkait lisan ini gitu. Jadi tadi juga kan sempat disebut diriwayatkan bahwa ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW apabila kita bisa menjaga lisan kita. Baik Umma dan Aba, apabila ada yang mau bertanya atau ada yang masih belum jelas, bisa dipersilahkan untuk bertanya. Mungkin kita kasih waktu, boleh raise hand atau diketik, silahkan. Mungkin masih ada sekitar 4 menit lagi ya sebelum kami tutup kajian pada malam hari ini. Mungkin untuk pertanyaan kita tunggu 2 menit kali ya.
Alhamdulillah karena tidak ada yang bertanya, kami cukupkan mungkin ya. Kami juga dari Al-Ghazal Rabani mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dan ilmu yang Ustadz Ivan telah luangkan untuk kami semua. Masya Allah ini padat sekali ya materinya walaupun masih bab awal mukadimah, dan insya Allah untuk bulan depan juga akan melanjutkan bab selanjutnya ya terkait gibah dan namimah gitu. Ini juga sebagai pegangan ya buat kita, terkhusus mungkin kita sebagai umahat, ibu-ibu gitu, perempuan gitu kan. Bahkan ada cenah katanya, perempuan itu perlu mengeluarkan beberapa, apa ya, berapa ribu kosakata sekian-sekian. Nah ini dengan kita ikut kajian ini, insya Allah juga jadi pegangan ya kata-kata seperti apa yang bisa kita ucapkan baik kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, mungkin kepada sesama perempuan gitu. Dan harapannya apa-apa yang kita ucapkan ini dalam menjadi wasilah kita untuk taat kepada Allah, bukan taat kepada syaiton gitu. Baik, kita tutup kajian online kali ini. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Oh, ini udah. Oh, punten Ustadz, sebelum ditutup ternyata ada yang bertanya. Maaf ya Ustadz, belum, tidak jadi ditutup. Punten Ustadz, ada satu pertanyaan. Ya, Eh, ini di chat, Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya bagaimana caranya agar kita tidak mudah terpancing emosi jika berhadapan dengan orang tua yang sensitif atau tidak pandai menjaga lisannya. ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, eh, ini kalau tidak salah hadis atau perkataan sahabat, ya, atau perkataan ulama. Nanti Anda pastikan dulu sumbernya. Ungkapannya seperti ini kalimatnya, ya. Kita tidak boleh berdebat, ya. Pertama, kita tidak boleh berdebat. Yang kedua, kita tinggalkan perdebatan itu walaupun kita benar. Ini yang harus kita pahami, ya. Walaupun kita benar, kita ada kebenaran, tapi kita mengetahui bahwa orang itu gak akan gak akan mengalah walaupun dia posisi kalah, ya. Karena ya kalau kita diskusi argumen itu tentu di sana setan masuk, ya. Kalau yang kita kedapatan kebenaran, insya Allah itu akan mendapatkan pahala, tapi dikhawatirkan kita mau menang argumentasinya dan kita nantinya menghalalkan segala cara untuk memenangkan argumentasi tersebut, ya. Maka dari itu mungkin ya nasihat dari anak pribadi, ya, terkait pertanyaan yang ada. Pertama, kita berpaling dari majelis tersebut atau izin untuk menjauhi majelis itu agar kita tidak terpancing. Kemudian yang kedua, kita ingat dengan hadis Nabi SAW yang tadi, kisah orang yang muflis, yang bangkrut, ya. Mudah-mudahan kalau dia menggibah seseorang atau apalagi membicarakan kita, mudah-mudahan nanti pahala dia di akhirat buat kita yang dibicarakan. Itu menjadi motivasi buat kita agar kita tidak terpancing. Kalau masih terpancing, ya lebih baik kita tinggalkan majelis yang sedang membicarakan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Eh, Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga penanya ya Umur Rashid dapat pencerahan ya, dan yang juga pencerahan buat kita semuanya. Baik, kita tutup lagi. Jazakumullah khairan. Eh, Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.